Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya tentang perkembangan desentralisasi di Indonesia. Tugas mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Abdul Rahman SIP MAP tentang mata kuliah governansi digital. Baiklah, saya memulai dengan pembahasan pertama, yaitu sejarah perkembangan desentralisasi di Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi. Perkembangan desentralisasi di Indonesia berakar dari masa kolonial Belanda, di mana sistem pemerintahan sangat sentralistik. Pada awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan kebijakan desentralisasi tahun 1903 yang memberikan kewenangan terbatas kepada daerah, namun tetap dalam kontrol ketat pemerintah kolonial di Batavia. Sistem ini lebih bersifat administratif dan tidak memberikan otonomi yang berarti bagi daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia mulai mengatur pemerintahan daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengusus asas dekonsentrasi dan pembentukan Komite Nasional Daerah. Namun sistem ini masih mengandung unsur sentralisasi karena pemerintah pusat tetap memegang kendali utama. Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1988 memperjelas struktur pemerintahan daerah dengan pembagian 3 wilayah, yaitu provinsi, kabupaten kota besar, dan desa atau kota kecil, tetapi kewenangan daerah masih terbatas. Nah, pada masa Orde Lama, desentralisasi tidak berjalan optimal karena dominasi pemerintah pusat masih sangat kuat. Meskipun ada pengakuan terhadap daerah istimewa seperti Yogyakarta dan Aceh yang diberikan kewenangan khusus dalam hal adat dan pemerintahan lokal, pengaruh pusat tetap mendominasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya nasional. Era Orde Baru membawa kebijakan desentralisasi yang lebih terstruktur dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok desentralisasi. Pada masa ini lebih bersifat sentralistik terselubung, di mana pemerintah pusat tetap mengontrol ketat pemerintahan daerah melalui birokrasi yang terpusat. Perubahan yang terjadi pada era reformasi setelah tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, reformasi politik dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membuka jalan bagi desentralisasi yang sesungguhnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjadi tonggak penting pemerintahan daerah yang memberikan otonomi luas kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan memberikan kewenangan lebih besar dan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang ini juga memperkuat peran daerah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya alam lokal. Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan sebagai penyempurnaan sistem desentralisasi dan otonomi daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Seiring waktu, desentralisasi di Indonesia mengalami transformasi dari sistem yang sangat sentralistik menuju sistem pemerintahan daerah yang lebih otonom dan demokratis. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan perubahan politik nasional, tapi juga upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah perubahan kebijakan penting dalam pelaksanaan desentralisasi Indonesia. Perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia itu dapat dilihat dari beberapa fase utama yang menandai evolusi sistem pemerintahan daerah. Pada masa kolonial, kebijakan desentralisasi sangat terbatas dan bersifat administratif. Dengan adanya desentralisasi pada tahun 1903 sebagai kebijakan awal yang memberikan kewenangan minimal kepada daerah, tetap berada di bawah kontrol ketat Belanda. Nah, di sini ada 3 fase perubahan kebijakan
yaitu setelah kemerdekaan, kemudian pada masa Orde Baru dan era reformasi. Nah, setelah kemerdekaan, kebijakan desentralisasi mulai diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur pembagian wilayah pemerintahan daerah. Namun, pembagian ini masih menempatkan pemerintah pusat sebagai pengendali utama, sehingga desentralisasi belum berjalan secara optimal. Selanjutnya adalah pada masa Orde Baru. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur pemerintahan daerah, kebijakan desentralisasi lebih bersifat sentralistik dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan kontrol pemerintah pusat atas daerah. Pemerintah pusat mengendalikan birokrasi daerah dan anggaran, sehingga otonomi daerah sangat terbatas. Kemudian, era reformasi. Era reformasi ini membawa perubahan kebijakan yang sangat signifikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan memberikan pengaturan yang lebih rinci dan memperkuat kewenangan daerah terutama dalam pengolahan anggaran dan sumber daya alam. Undang-undang ini juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih harmonis dan efektif. Penyempurnaan terakhir dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian kewenangan secara lebih jelas dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, secara keseluruhan, perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pemberian otonomi daerah dan pengawasan pusat, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian materi yang terakhir adalah dampak desentralisasi terhadap pemerintah daerah dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi membawa dampak signifikan terhadap pemerintahan daerah dan pembangunan di Indonesia. Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya dan anggaran secara lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga diharapkan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Peningkatan otonomi daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, yang memperkuat demokrasi lokal dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan masa sebelumnya yang sangat sentralistik dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Namun, dampak desentralisasi ini tidak selalu positif secara merata. Ada disparitas yang cukup besar antara daerah dalam hal kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan manajemen pemerintahan. Beberapa daerah mampu memanfaatkan otonomi dengan baik, sementara daerah lain mengalami kesulitan dalam pengelolaan otonomi dan pembangunan. Desentralisasi juga menimbulkan tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan nasional. Potensi konflik kepentingan dan perbedaan prioritas pembangunan dan menjadi persoalan yang harus dikelola dengan baik. Meski demikian, secara umum desentralisasi telah mempercepat pembangunan daerah dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di banyak wilayah. Pemerintah daerah yang lebih mandiri mampu merancang program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah pusat tetap memegang peran penting dalam pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai dengan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga dampak positif desentralisasi dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, desentralisasi merupakan instrumen penting dalam memperkuat pemerintahan daerah dan mempercepat pembangunan nasional yang merata, meskipun masih memerlukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang sempat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.